Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khair was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Teuku Sayyid Modakori. Kita tahu Teuku ini berdebat begitu hebatnya ketika ada gelanggang debat yang langsung di Banten beberapa bulan yang lalu. Ketika itu Teuku ini selalu diberi pertanyaan yang sama, yaitu ulama siapa atau apa dasarnya untuk menetapkan nasab itu sahih harus ada kitab yang sezaman. Sepanjang yang saya amati, Teuku ini tidak menjawab itu. Lalu tiba-tiba mengajukan sebuah kitab yang berjudul Al-Kafi Al-Muntakhaf fi Ilmin Nasab, karya Dr. Abdurrahman Ar-Rifai Al-Husaini. Perhatikan ya, Dr. Abdurrahman Ar-Rifai Al-Husaini. Jadi dari keluarga Rifai, jalur Al-Husaini. Ar-Rifai ini nasabnya ditolak oleh ulama-ulama yang menolak nasabnya Ba'alawi, seperti Syarif Audah, terus Al-Kalidari, juga At-Turbani, termasuk juga Sukri Murad. Jadi satu kelompok dengan yang menolak Ba'alawi ya. Pokoknya kamu ingat kalau yang menolak Ba'alawi itu mesti yang ditolak itu banyak sekali, termasuk Al-Jailani, Ar-Rifai, bahkan termasuk juga Sadah-Sadah, Qatadah dan sebagainya. Kemudian wallahu alam, apakah Teuku ini memahami betul-betul kitab yang dia baca atau bagaimana? Karena kitab ini oleh Habib Hanif Farhan dianggap justru memperkuat hujah yang disampaikan oleh Habib Hanif. Jadi ini menjadi tambahan referensi. Artinya dalam kitab ini tidak ditemukan narasi harus ada ulama yang sezaman. Lalu ada polemik tentang memaknai waw atau aw, di mana di kemudian hari Teuku Modakori bisa menjawab bahwa aw itu ada yang bermakna waw. Sekarang saya bacakan dan akan saya buktikan bahwa kitab ini justru memperkokoh keabsahan nasab Sadah Ba'alawi. Wallahu alam, apakah Teuku Modakori menyadari ini atau tidak? Mari langsung saya buktikan. Coba perhatikan, langsung saya bacakan. Judulnya adalah Dorojatu Subutin Nasabi. Ini ada di halaman 23. Yang kalau di bahasa Indonesia kan adalah tingkatan-tingkatan keabsahan nasab atau kebenaran sebuah nasab. Watang qasimu ila arba'i darajatin, dan itu ada 4 tingkatan. Ini kita bicara yang satu saja dulu, yaitu yang an-nasabus sahih. Satu, an-nasabus sahih huwallazi thabata bil bayyinah asy-syar'iyyah, yaitu nasab yang ditetapkan atau sah berdasarkan pembuktian secara syariat. Apakah pembuktian secara syariat itu adalah kitab sezaman? Oh enggak. Apakah DNA? Enggak. Di sini kalimatnya ada kelanjutannya. Apa itu? As-sahihah, yang benar. Jadi batasan pertama adalah bukti yang benar secara syariat. Lalu dipertegas lagi di sini apa? Bisyahadatis sama'i wal istifadoh atau simak ya, yaitu berupa syahadah. Syahadah itu apa sih? Kesaksian. Kita kalau bicara dalam Islam, kesaksian itu adalah persaksian orang. Tapi karena nasab persaksiannya itu tidak disyaratkan harus musyahadah, harus menyaksikan langsung, maka dalam nasab sama atau sima atau istifadah itu sudah dianggap sebagai saksi, dan itu berposisi sebagai bayyinah atau bukti as-sahihah yang benar fi syariati, di dalam syariat, atau bayyinatun syar'iyatun sahihatun, itu ya. Kemudian ada di sini au ya. Au ini walaupun mau diartikan dan, oke lah, tidak perlu berpolemik au dengan dan itu, karena dalam nahwu itu au bisa bermakna atau, berarti pilihan, bisa bermakna jamak atau mengumpulkan dua hal dijadikan satu, yaitu dan. Apa di sini? Khotti nasabatin, yaitu khotnya ulama nasab ya. Kemudian sikotin, yang sikoh. Jadi ulama nasab yang sikoh menuliskan itu. Nah, misalnya ini dianggap dan, oke, dan ada catatan ulama nasab yang sikoh. Tapi akan lucu kalau au itu dimaknai dan, karena setelahnya ada lagi au iqrari abin bi ibnin. Kalau diartikan dan juga, wah repot ini. Jadi kamu akan sah dianggap bernasab kepada seseorang, pertama harus istifadoh.
Yang kedua, harus ada ulama nasab. Yang ketiga, harus ada ikrar. Jadi bapak kamu itu harus mengakui kamu sebagai anaknya, atau anak kamu juga harus mengakui bahwa itu adalah bapak kamu. Bayangkan kalau ini kita bicara orang yang sudah nggak ada dua-duanya. Bapaknya nggak ada, anaknya nggak ada. Terus kita mau mengisbat nasab mereka. Khutun nasabah sudah mengatakan begitu. Suhro istifadoh sudah begitu. Tapi kita tidak pernah mendengar bahwa si bapak itu mengatakan itu anaknya. Atau si anak mengatakan itu bapaknya. Wah, nggak masuk kepada ini berarti karena kurang syaratnya. Itulah kenapa ulama nahu itu memang berbeda-beda memaknai aw atau waw. Tetapi mereka memakai yang umum. Kenapa pakai waw kalau ada aw? Kalau jelas untuk memakna atau. Tetapi kalau mau ngotot itu dan ya silahkan. Toh tidak merubah keadaan juga. Kemudian ada lagi tambahannya. Nah, ini mungkin disalahpahami atau bagaimana, wallahu a'lam. Apa di situ? Walam yu'arad, dan tidak ditentang, atau kita baca walam yu'arid, dan tidak menentang minan nasabati. Ya, minan nasabah itu minnya bisa liziada ya, yaitu tidak ditentang oleh ulama nasab atau ahadun minan nasabah. Tidak ada ulama nasab yang menentangnya. Bibayyinatin, di mana penentangan itu berbasis atau menggunakan bayyinah. Bayyinah itu apa? Bukti. Bukti apa? Yang di atas itu. Syar'iyah, sahihah. Karena ulama itu kalau bicara satu istilah mesti sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Namanya konsisten itu ya. Aqwa yang lebih kuat. Nah, jadi semua itu kalau tidak ada yang menentang dengan bukti yang lebih kuat, maka itu sudah tertinggi. Nah, begitu ya. Kemudian perhatikan lagi, itu kan satu definisi. Wa yu'rafu aidon, dan didefinisikan juga, atau wa yu'arrifu ya. Wa yu'rafu itu berarti dikenal ya. Kalau dibaca wa yu'arrafu dan didefinisikan, atau kalau wa yu'arrifu dan ada ulama nasab yang mendefinisikan, aidon juga biqaulihim, dengan ucapan ulama nasab itu ya. Bebaslah kamu baca itu ya. Mau baca gimana nggak akan berubah maknanya asal ngerti alurnya ya. Wa huwa, nasab yang sahih itu alladzi adalah nasab sabata yang sahih atau tertetapkan atau tetap gitu ya. Indan nasabati, bagi ulama nasab, bisyahadah, dengan syahadah. Syahadah itu apa? Ya di atas itu. Syahadah bisima wal istifadoh. Bukan syahadah musyahadah harus dilihat langsung, dan bukan syahadah yang lain begitu ya. Wa qubilah, dan diterima atau dikonfirmasi. Binuskhotil asli, dengan naskah asli, catatan asli ya, itu manuskrip bahasanya ya. Kemudian wa nassoh, dan nasso itu mengenaskan ya. Kalau mengenaskan sial, bukan itu maksudnya, tapi membuat nas ya, atau mengutarakan secara sharih gitu ya. Siapa itu? Alaihi, atas ketetapan itu, atas keabsahan itu. Siapa itu? Ulama nasab maksudnya ya. Bi ijma'i al-masyayikh an-nasabin, dengan bahasa ijma' masyayikh dan nasabin. Jadi nasab yang definisi kedua, nasab sahih itu apabila ada ulama nasab yang mengatakan secara nas bahwa nasab ini berdasarkan ijma' masyayikh dan ijma' nasabin. Di sini sangat menguatkan Ba'alawi. Kenapa? Karena kalau kamu baca misalnya Ibnul Muhibbi dalam Khulasatul Asar, beliau mengatakan ittafaqoh al-muhakkikun. Al-muhakkikun di situ kan bicara nasab. Berarti ya ulama nasab tuh. Dan ulama nasab itu ya masyayikh, ya ulama. Tentang sahnya nasab Ba'alawi. Bahkan kalau termasuk ulama saja, walaupun tidak masuk ulama nasab, tapi ulama muarrikh, siapa itu? An-Nabhan, Ajma'atil Ummah Al-Muhammadiyah. Jadi ada narasi ijma', ada narasi ittifaq, itu ada di nasabnya Ba'alawi. Coba Anda cari di nasab sadah lain, ada nggak bahasa ulama nasab yang mengatakan ajma'ah atau ittafaqoh? Ya kalau ada silahkan. Ba'alawi jelas di sini. Jadi di definisi yang kedua ini malah lebih kokoh. Nuskhotul asli itu adalah kitab ulama nasab yang benar, yang asli. Ya versi cetaknya kan juga benar karena sesuai dengan aslinya. Itu menguatkan. Bukan sezaman. Nggak ada bicara sezaman. Sezaman itu adalah mu'asoroh, al-mu'asir, yang sezaman. Dari mana bahasa al-mu'asir disebut sezaman? Anda baca dalam kitab Nasabnya Az-Zabidi. Al-mu'asir itu ya sezaman. Jadi kalau kamu menemukan diksi ulama nasab al-mu'asiroh, bawa ke sini. Yang menjadikan syarat.
Tidak akan pernah ketemu, sehingga memaksa mengajukan kitab ya begini jadinya. Kitab yang menguatkan dianggap melemahkan, kan begitu ya. Kemudian an-nasabin wal ulama, dan juga para ulama. Jadi enggak hanya ulama nasab. Kenapa? Karena di sini ya toh, konsisten toh. Ada al-masyayikh, an-nasabin satu kategori, wal ulama, dan juga ulama sudah mengatakan ijma, termasuk Yusuf An-Nabhan tadi. Kan begitu, Pak. Kemudian al-masyhurina bil amanah, yang sudah dikenal ulama itu sebagai ulama yang amanah. Kemudian wal ilmi, dan juga dikenal berilmu. Wassolahi, dan juga sebagai orang-orang soleh. Wal fadlih, dan juga orang-orang yang mempunyai keagungan. Wa kamalil akli, dan juga cerdas akalnya atau sempurna, enggak sedeng ya. Kemudian wa taharatil maulid, dan juga dia terlahir dari keluarga yang baik-baik ya. Ini karena bicara masalah nasab mesti membawakan itu ya. Jadi Az-Zabidi, As-Samarqandi, Al-Asqalani, ya, Al-Haythami, terus 60 ulama nasab dan lebih itu, mereka masuk kategori ini. Masyhur bil ilmi, bil amanah, dan sebagainya. Kalau itu ditolak, berarti mereka dianggap bukan orang berilmu, atau mereka dianggap bukan orang yang punya keutamaan, atau mereka dianggap bukan orang yang dari keluarga baik-baik. Itu konsekuensinya, Pak. Kenapa? Karena narasi-narasi kesahihan Ba'alawi disebutkan oleh mereka, bahkan dari mereka ada yang mengatakan ajma'ah atau ittafaqoh. Tidak perlu saya tampilkan kitabnya, itu sudah sering kita bahas dalam Khulasatul Asar, dalam kitabnya Yusuf An-Nabhan juga ada, dan kitab yang lain. Kalau ada yang punya seperti itu silahkan coba ditunjukkan. Mungkin sadah siapa, ada deklarasi dari ulama nasab atau ulama yang terkenal bahwa itu sudah ijma atau itu sudah ittifaq. Ada nggak? Kan begitu. Yang ada saja ini mau ditolak, gimana yang lain? Gitu ya, begitu. Jadi jelas pemetaannya di mana. Jadi masih jauh api daripada panggang ya, atau jangan-jangan panggangnya aja gede, nggak ada apinya ya. Walaupun dekat, kalau apinya mati, apa guna ya? Nggak ada guna juga ya. Jadi begitu, coba itu diperhatikan dulu ya. Bagaimana hujah Anda itu malah menikam diri sendiri. Sama dengan orang ketapel terbalik, batunya lari ke muka. Atau jangan-jangan pakai senjata tapi tidak mengerti di mana pucuk pelurunya itu dimasukkan kemana dan arahnya nanti kemana. Sehingga main tarik pelatuk, kena kita sendiri. Allahumma hdina hadasabil.